Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita, menuntun kita untuk kembali ke majelis ilmu yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para orang-orang yang mendapat petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla hingga hari kiamat kelak. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal lagi thayyibah, dan amalan-amalan yang diterima oleh-Mu. Thayyib, para asatidzah kiram yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dan para karyawan yang selalu semoga kita semua dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membaca kitab Riyadhis Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan kepada hadis 20, hadis yang lumayan panjang dan lumayan ma'ruf, telah dikenal, didengar oleh antum-antum sekalian yang insya Allah pernah didengar atau dikaji oleh antum-antum sekalian. Wa Nabi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala an a'lami ahli al-ard fadulla ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsa fahal lahu min taubah faqala la faqatalahu fakammala bihi mi'ah thumma sa'ala an a'lama ahli al-ard fadulla ala rajulin 'alim faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intalik ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu su'in fantalaqa hatta idza nasafat tariqu atahul maut fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adzab faqalat malaikatur rahmah ja'ata iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adzab innahu lam ya'mal khairan qattun fa atahum malakun fi surati adami faja'alahu bainahum ay hakaman faqala qisu ma bainal ardain fa ila ayyuhuma kana adna fahuwalah faqasu fawajaduhu adna ila ardil lati arada faqabadathul malaikatur rahmah muttafaqun alaih wa fi riwayatin fi sahih fakana ila al-qaryatis salihah aqrabu bi shibrin faju'ila min ahliha wa fi riwayatin fi sahih fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqrab bi shibrin faghufira lah wa fi riwayatin fana'a bi sadrihi nahwaha. Taib, dari Abu Sa'id ini adalah kunyahnya beliau. Nama asli beliau adalah Abu Sa'id al-Khudri. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhuma. Di antara biografi beliau adalah yang pertama, dia adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jumlah hadis beliau 1170, dan beliau adalah
dari kalangan Ansor, yaitu orang-orang Madinah. Dan juga yang kedua adalah beliau termasuk orang yang terlibat dalam membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, beliau juga dikenal sebagai ulamanya dari para sahabat. Kenapa beliau jadi ulama? Karena beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga pernah ikut di beberapa perang. Contohnya di perang Uhud, beliau dan bapaknya radhiyallahu anhuma itu ikut dalam perang Uhud, dan qadarallahu ma syaa fa'al, ayahnya beliau radhiyallahu anhu gugur syahid dalam peperangan tersebut. Kemudian beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu sebelum kalian itu ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia ingin bertaubat. Di sini dia ingin bertanya bahwasanya apakah ada taubat. Kemudian dia pergi ke orang yang paling alim di negeri tersebut. Maka ditunjukkanlah kepada rahib. Rahib itu adalah pendeta, atau diterangkan lagi, dia itu pendeta akan tetapi dia tidak memiliki ilmu akannya. Maka didatanginya lah. Maka kemudian dia berkata, apakah dia telah membunuh 99 orang? Apakah dia bisa mendapatkan taubat dari Allah Azza wa Jalla? Maka orang rahib ini terkaget-kagetnya, karena belum ada yang pernah membunuh orang sampai 99 orang. Kemudian dia meminta taubat kepada Allah, apakah ada bagi saya untuk taubat? Maka kemudian seorang pendeta itu mengatakan tidak. Maka dibunuhnya lah pendeta tersebut. Maka sempurnalah pembunuhannya akan 100 orang. Kemudian dia mencari-cari lagi dan bertanya tentang orang yang paling alim di negara tersebut. Kemudian dia mendatanginya dan dia berkata kepada orang alim tersebut. Orang alim di sini dia memiliki ilmu akan ilmu-ilmu agama, berbeda dengan orang yang pertama tadi. Dijelaskan bahwasanya pendeta yang pertama tadi itu adalah orang yang ahli ibadah, akan tetapi dia tidak memiliki banyak ilmu akannya. Sedangkan orang yang kedua yang didatanginya tersebut adalah orang yang rajin beribadah dan juga dia memiliki ilmu akannya. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang, apakah bagi saya taubat? Kemudian dia berkata, tentu saja. Maka siapa yang dapat membatasi antara kamu dan antara taubah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia menyuruh, pergilah ke negeri ini, maka di sana terdapat orang-orang yang menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, maka sembahlah Allah bersama mereka. Kemudian janganlah kamu kembali ke negerimu, maka di sana adalah tempat yang sangat buruk. Di dalam potongan hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, apabila tidak tahu akan suatu hal, baik itu perkara agama, baik itu perkara duniawi, dan baik itu perkara apapun, maka tanyakanlah kepada ahlinya. Allah Azza wa Jalla berkata, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang ahli atau orang berilmu jika kalian tidak mengetahui sesuatu. Maka apabila kita ingin belajar ilmu matematika, belajarlah kepada guru matematika. Apabila ingin kita belajar ilmu agama, maka belajarlah kepada ilmu agama. Maka setiap bidang itu ada jatah-jatahnya tersendiri. Kemudian faedah yang kedua adalah utamaan orang yang berilmu dapat menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Misalnya adalah apabila kita mengetahui ilmu navigasi di laut atau ilmu pernahkodaan. Berbeda, yang satu tidak mengetahui ilmu, yang kedua mengetahui ilmu. Maka orang yang mengetahui ilmu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui ilmu navigasi, maka dia sampai kapanpun itu akan tersesat dan tidak sampai pada tujuan. Apalagi dalam masalah agama, maka
orang yang berilmu tahu akan halal dan haram dan yang subhat dan yang lain-lainnya, maka dia dapat selamat dalam muamalahnya, beribadahnya kepada Allah dan yang lainnya. Berbeda dengan orang yang tadi seperti di hadis, dia cuma tak beribadah kepada Allah banyak sekali, akan tetapi dia tidak mengetahui banyak daripada ilmu, maka orang yang pendosa tadi langsung membunuh dia karena dia tidak mengetahui akan ilmu. Maka berbedalah di sini kemuliaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Kemudian faedah yang ketiga adalah menetapkan kepada Allah sifat Maha Pengampun. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla dapat mengampuni orang yang telah membunuh 100 orang. Agama mana yang bisa mengampuni orang yang pendosa sebanyak itu? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik kecuali mengampuni dosa-dosa yang selainnya. Maka di sini dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dengan catatan dia mati dalam keadaan syirik, maka Allah tidak akan mengampuninya di akhirat kelak. Akan tetapi apabila dia mati kemudian apabila dia musyrik kemudian masih ada waktu untuknya buat bertobat, maka dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang telah Ustadz Arif hafizahullah sampaikan kemarin, innallaha yaqbalu taubata abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mengampuni taubat seorang hamba selagi ruhnya tidak keluar dari kerongkongan atau selagi ruhnya tidak keluar dari tubuhnya. Ini secara personal. Adapun secara umum itu taubat Allah sampai hari kiamat kelak, yang dimana hadis Nabi SAW berbunyi, innallaha la yaqbalu taubat abdi hatta taghriba syamsu min maghribiha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa seorang hamba. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seorang hamba sampai terbitnya matahari dari barat. Kemudian faedah yang keempat adalah agama Allah adalah agama yang benar, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Disinilah bahwasanya agama Allah itu adalah agama yang benar. Kenapa? Kalau agama itu tidak benar, maka agama itu akan goyah seperti agama-agama yang terdahulu yang tidak eksis sampai sekarang. Disinilah agama Islam, agama tauhid yang benar-benar ada mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak. Agama Allah lah yang paling benar. Maka di sini sampai ada riwayatnya fa'budillaha ma'ahum. Jadi orang yang pendosa di sini disuruh untuk beribadah kepada Allah bersama mereka. Jadi di sini ditegaskan bahwasanya dulu mulai dari zaman dahulu sampai sekarang selalu ada umat-umat yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kelima adalah bahwasanya manusia itu selalu memiliki dosa setiap harinya, setiap waktunya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Karena Nabi SAW bersabda, semua bani Adam atau semua keturunan Adam itu semuanya bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu suka terhadap orang-orang yang bertaubat, apalagi dia mulazim, selalu bertobat. Apabila salah dia ingat akan Allah, maka Allah mencintainya, dan juga Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian faedah yang keenam adalah anjuran untuk berhijrah dari negeri kufur ke negeri Islam atau ke negeri tauhid. Karena di sini wallahu a'lam dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya yang pendosa ini dia sebelumnya itu tinggal di negeri kufur, di negeri kekafiran. Maka disuruhlah oleh orang yang alim ini yang tahu ilmu dan banyak beribadah untuk berhijrah ke negeri Islam atau ke negeri tauhid.
Di antara sebabnya kenapa? Karena negeri kufur itu dapat merusak akhlak kita. Yang lebih lagi yaitu adalah tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini di dalam suatu pembunuhan itu ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Tidaklah taubat seseorang itu diterima kecuali 3 hak ini dipenuhi. Yang pertama adalah haknya kepada Allah Azza wa Jalla. Haknya kepada Allah ini tidak diragukan lagi bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Azza wa Jalla berkata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas atau banyak melakukan dosa, janganlah kalian putus asa dalam menggapai rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa apa saja, baik itu banyak atau sedikit, baik itu sebumi penuh, langit dan laut seisinya dosa-dosa antum. Allah tidak melihat ke situ. Allah melihat kepada keikhlasan antum untuk bertaubat. Wahai para pemabuk, wahai para pezina, wahai orang-orang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, kembalilah kalian ke masjid, bertaubatlah kepada Allah. Pintu rahmat Allah, taubat Allah itu sangat luas bagi kalian semua. Janganlah kita merasa minder bahwasanya dosa kita telah banyak, tidak. Akan tetapi Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kalian samakan dengan agama-agama lain. Allah itu adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebagaimana banyak dosa antum di lautan, Allah akan mengampuninya. Yang pertama tadi haknya kepada Allah. Maka apabila seseorang telah bertobat kepada Allah dengan benar taubat, maka haknya telah gugur. Kemudian yang hak kedua adalah hak korban. Hak korban di sini adalah kita tidak bisa meminta ampun atau meminta halal kepadanya karena dia sudah meninggal. Akan tetapi kita sebaik-baiknya untuk berbuat baik kepada ahli warisnya, untuk memperbaiki sikap kita, untuk meminta ampun, meminta maaf kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni kita semua. Akan tetapi nanti di hari kiamat itu dihukumi bagi Allah yang membunuh dan yang dibunuh. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu karena tidak ada dalil akannya. Kemudian yang ketiga adalah hak keluarga korban. Jadi yang pertama hak Allah, kemudian hak yang dibunuh atau korban. Yang ketiga adalah haknya keluarga korban. Haknya keluarga korban, bagaimana cara taubatnya? Kita datang kepadanya, kemudian kita yukir, kemudian kita kemudian kita mengaku, benar-benar mengaku bahwasanya kita membunuh. Kita berkata dengan jujur dengan keluarga korban. Maka apabila dia ingin untuk kita dibunuh, maka lakukan, karena Allah Azza wa Jalla berkata, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil ain ila akhir ayah. Allah Azza wa Jalla berkata, dan kami wajibkan kepada mereka bahwasanya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata. Jadi apabila seseorang dibunuh, maka ahli warisnya berhak untuk mengadakan kisos, minta dibunuh. Kemudian kalaunya dia memaafkan, maka diatlah jatuh padanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, illa ayyarda awliyaul maqtul fa inna fin nafsi diyatun mi'ata ibil. Kecuali apabila ahli waris yang dibunuh itu meridhoi, maka bagi setiap jiwa yang hilang baginya adalah 100 onta. Kemudian kalau dia memaafkan lagi, dia tidak ingin dibunuh, tidak ingin juga mengambil darinya diat, maka musamahah, yaitu memberi ampun kepada yang pembunuh. Maka disinilah rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak langsung seseorang divonis untuk dibunuh, akan tetapi sesuai dengan
ahli warisnya, apakah dia ingin dibunuh, apakah dia ingin diat, atau yang masya Allah, atau dia mengampuninya atau memaafkannya lahir batin. Maka caranya tadi ada 3 hak-hak seseorang itu apabila membunuh seseorang. Yang pertama adalah hak Allah, kemudian hak korban, yang ketiga hak ahli waris. Apabila semuanya telah terselesaikan, maka taubatnya antum diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka janganlah kalian merasa putus asa akan dosa kalian yang banyak di muka bumi ini, karena sesungguhnya Rob kalian atau Tuhan kalian itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Maka dia pergi sampai di tengah perjalanan, maka datang kepadanya kematian. Kemudian berselisihlah 2 orang malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka berkatalah malaikat rahmah, dia datang kepada Allah dengan taubat yang benar-benar taubat. Dan kemudian malaikat azab berkata, sesungguhnya dia tidak atau belum mengamalkan amalan yang baik sedikit pun. Maka datanglah di sini penengah, yaitu malaikat yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla, yang menyerupai bentuk tubuh manusia. Maka dia menengahi antara keduanya. Maka dia berkata, ukurlah antara 2 belah sisi ini, sisi yang mana yang paling dekat dengannya, maka dia adalah orangnya, maka dia adalah mengikuti sisi tersebut. Kemudian malaikat tadi mengukur sisi mana yang lebih dekat, maka yang sisi lebih dekat adalah sisi kebaikan, yaitu atau negerinya orang-orang baik, negerinya orang-orang bertauhid. Maka dipeganglah ruhnya oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Dan di riwayat lain yang sahih, maka dia itu lebih dekat kepada kampung yang soleh, sejengkal saja dia dekat, maka dia termasuk dari orang-orang yang diterima Allah Azza wa Jalla taubatnya. Kemudian yang di riwayat yang lain, Allah mewahyukan kepada malaikat di sana lebih jauh dan di sini lebih dekat. Maka mereka mengukur di antara mana yang lebih dekat, maka mereka mendapatkan bahwasanya yang lebih dekat kepada pendosa itu adalah negeri orang-orang beriman atau negerinya tauhid, dan diampunilah dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dari potongan hadis ini dapat diambil faedah yang ke-1, kematian datang kapan saja dan di mana saja, tidak memandang orang tersebut kaya kah, miskin kah, sakit atau muda. Bahkan orang yang muda bisa lebih dahulu meninggal daripada orang yang sakit. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian pasti akan menemui kematian, walau kalian itu dibendungi oleh benteng yang kokoh. Jadi orang yang muda, orang yang tua, orang yang sakit, miskin, kaya, semuanya pasti menemui kematian. Seperti tadi yang dialami oleh pendosa tersebut. Dia ingin bertobat dan tiba-tiba qadarullah di tengah jalan nyawanya sudah habis atau ajalnya telah sampai, maka Allah ambil ruhnya. Maka janganlah kalian menyepelekan hal taubat, karena kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Bisa 1 menit kemudian, bisa 5 menit kemudian, bisa besok, dan seterusnya. Jadi bertaubatlah secepat mungkin, karena Allah itu Maha Pengampun. Jangan melihat kalian kepada dosa-dosa kalian yang telah kalian perbuat di zaman dulu, lupakan, karena kita mempunyai Rob yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kedua adalah mengimani para malaikat dan tugas-tugasnya, karena setiap malaikat itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Dan ada yang bertanya, berapa Ustadz jumlah malaikatnya? Wallahu a'lam, karena hanya Allah yang mengetahui jumlah malaikat tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu.
dan tidaklah ada yang mengetahui tentara-tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri, Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang ketiga adalah bila terjadi perselisihan di antara kita, di antara kedua belah pihak, maka seyogianya sebaiknya kita mendatangkan orang penengah atau hakim di antara kedua belah pihak yang berselisih. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Nisa, yang orang tersebut menengahi antara percekcokan suami istri. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kalian takut akan perpecahan antara keduanya, maka utuslah seorang hakim atau seorang penengah dari keluarga yang satu dan keluarga yang lain jika kalian ingin berdamai, yang nanti diberi taufik, semoga nanti diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan mereka berdua. Innallaha kana aliman khabira, sungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Surah An-Nisa. Jadi dianjurkan bagi kita yang berselisih, karena orang yang berselisih di dalam dirinya itu ada rasa marah, ada rasa jengkel, maka dia tidak bisa berpikir dengan logis dan jernih. Maka diseyogianya ada seorang penengah atau seorang hakim. Yang keempat adalah luasnya rahmat dan ampunan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang pendosa aja yang 100 kali membunuh orang itu dapat diampuni oleh Allah, apalagi cuma kita yang misalkan berdosa besar yang cuma atau 1 kali, atau berdosa kecil 1 kali, itu lebih utama diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan orang yang 100. Orang yang 100 membunuh aja dikasih taubat oleh Allah, apalagi orang yang cuma melakukan dosa kecil. Apabila kita membuat dosa, langsunglah beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun dan kapanpun, karena kita tidak mengetahui kapan ajal kita menjemput. Karena Allah Azza wa Jalla rahmatnya itu adalah mengalahkan kemurkaannya, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi hadis qudsi, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan atau mendahului murkaku. Maka selama kita hidup diberi nafas oleh Allah Azza wa Jalla, perbanyaklah taubat kepada Allah. Pintu taubat masih luas ya ibadullah, masih luas, masih panjang sebelum kita menemui ajal kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan antum-antum sekalian. Salah dan khilaf dari saya dan dari syaitan, Allah dan Rasulnya berlepas diri akannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.